Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari. Saya adalah mahasiswa S2 jurusan Magister Pedagogik Universitas Lancang Kuning. Kali ini saya akan berefleksi tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Dian Marisa. Adapun refleksi diri yang ingin saya sampaikan selama kami mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah tentang kasus yang sangat mengusik saya, yaitu literasi, di mana yang kita tahu literasi di Indonesia itu cukup urgensi ya. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa ada di beberapa daerah atau bahkan di daerah kita sendiri, siswa-siswa atau peserta didik tingkat lanjutan seperti SMP dan SMA itu ada yang belum bisa membaca, belum, bahkan huruf juga mereka ada yang belum tahu. Nah, kita sebagai pendidik, saya sebagai pendidik tentu bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan kurikulum kita? Apa yang salah dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Karena kita tahu sekarang ini adalah era digitalisasi. Kemudian informasi itu sangat mudah sekali masuk ke Indonesia. Kemudian kita juga tidak kekurangan tenaga pendidik yang profesional. Kemudian kita juga tidak dalam negara yang sedang berkonflik, tapi kenapa hal itu bisa terjadi pada peserta didik kita? Nah, jika ditelaah, bisa saja itu terjadi karena satu, kalau kita kaitkan dengan teori, ya teori dalam psikologi pendidikan seperti teori motivasi dan teori regulasi diri, bisa jadi siswa atau peserta didik kita itu tidak ada motivasi di dalam dirinya untuk mengatakan bahwa pentingnya manfaat dari literasi ini. Mereka tidak tahu literasi itu bermanfaat untuk proses pembelajaran yang lebih baik, kemudian akademis yang lebih baik, kemudian untuk pemerolehan masa depan yang lebih baik. Mereka tidak tahu itu. Jadi karena ketidaktahuan mereka itu, mereka tidak termotivasi di dalam dirinya untuk berliterasi. Kemudian teori regulasi diri. Para peserta didik kita itu tidak bisa menempatkan atau tidak bisa menentukan hal-hal apa yang seharusnya layak untuk dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak baik dilakukannya. Termasuk literasi itu kan baik dan sangat baik untuk dilakukannya, tapi karena tidak ada pengaturan dari awal di dalam diri mereka tidak melakukan literasi itu. Tidak ada motivasi intrinsik di dalam diri mereka. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentu bertanya lagi kita, apa yang salah dari semua itu? Bisa jadi itu sudah berawal dari sejak dini. Dari mana? Dari lingkungan keluarga. Bisa jadi dari sejak dini mereka tidak diberikan pemahaman oleh orang tuanya tentang manfaat dari literasi, tidak ada motivasi. Kemudian berlanjut di lingkungan sekolah yang memang tidak mengcover itu juga, tidak ada atau kurang sekali motivasi dari lingkungan sekitar untuk manfaat berliterasi ini. Lalu saya bertanya kembali pada diri saya, nah bagaimana dengan satuan pendidikan saya? Bagaimana sekolah yang saat ini saya pimpin? Saya sebagai seorang pemimpin instruksional, yaitu pemimpin pembelajar, apakah literasi di tempat saya saat ini sudah baik? Tentu saya melihat dari rapor pendidikan atau PBD, perencanaan berbasis data, yang ketika dilihat literasi di tempat saya juga merah. Tentu saya akan bertanya kembali, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memperbaiki literasi di tempat saya ini, di sekolah saya ini bisa lebih baik, terutama untuk yang SD, karena saya adalah tiga jenjang, SD, SMP, dan SMA LB. Nah, yang di SD itu sangat rendah sekali literasi kami. Maka dari itu, kalau saya berpikir, saya akan melaksanakan literasi 15 menit membaca seperti yang diprogramkan oleh pemerintah, saya rasa itu tidak mungkin bisa dijalankan. Karena kenapa? Di sekolah-sekolah reguler saja itu banyak kendalanya, apalagi di sekolah kami yang notabene adalah sekolah peserta didiknya sudah mempunyai
kekurangan penyerta yang bisa jadi itu untuk bisa semakin menambah kelemahan untuk berliterasi. Jadi apa yang saya lakukan, saya membuat program Sari Kata, yaitu 1 hari 1 kata, di mana setiap peserta didik 15 menit sebelum pembelajaran akan diminta untuk membaca gambar atau meraba benda. Nah, setelah itu mereka akan diperkenalkan huruf dari gambar tersebut, apa namanya, baru mengejanya, baru membacanya, baru menuliskannya kembali, dan mengucapkan ulang di depan kelas. Nah, saya mengklaim kalau program Sari Kata ini bisa dilaksanakan untuk semua ketunaan yang ada di SLB, baik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun tunadaksa dan autis. Dan bagaimana saya merencanakan ini? Tentu saya akan mengumpulkan guru-guru saya secara kolektif bersamaan. Kami merencanakan program ini di dalam komunitas belajar kami yang kami laksanakan seminggu sekali. Kemudian kami melaksanakan setiap hari dan akan direview per 3 hari sejauh mana perkembangan peserta didik dalam bersari kata. Demikianlah refleksi saya untuk soal nomor 1 yang saya pilih, kasus literasi. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk bisa menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan luar biasa yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.